Inilah Sungai Serayu. Sungai yang sekarang kita lihat diambil gambarnya dari atas jembatan di sebelah Pasar Banyumas, Kota Banyumas Lama. Sungai Serayu panjangnya 181 km, dimulai dari Tuk Bimalukar atau mata air Bimalukar yang terletak di Gunung Perahu, Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo, melintasi 5 kabupaten sebelum sampai ke lautan di Kabupaten Cilacap, yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, dan berakhir di Laut Selatan di Kabupaten Cilacap. Serayu sendiri berasal dari kata Saraju, sebuah sungai dalam cerita Ramayana, dan sebagian menganggap bahwa itu nama yang diberikan oleh Sunan Kalijaga ketika beliau menyusuri sungai ini dan bertemu seorang wanita cantik. Sunan Kalijaga menyatakan Sira Ayu, artinya kamu cantik. Kemudian orang melafalkannya sebagai Serayu. Dan inilah pendopo Si Panji di Kecamatan Banyumas. Ini adalah pendopo replika yang di balik bangunan megah ini ada mitos yang sampai sekarang sebagian masih mempercayainya. Dan tidak jauh dari pendopo Si Panji ada jembatan Sungai Serayu. Disinilah mitosnya bahwa soko guru dari pendopo Si Panji dilarang atau tidak boleh diseberangkan melalui Sungai Serayu ketika dipindah ke Purwokerto. Dan kalau tidak boleh melalui jembatan, tidak boleh menyeberangi Sungai Serayu dari tempat terdekat di jembatan yang di sebelah utara Pasar Banyumas, ini adalah jembatan lainnya, jembatan Sungai Serayu lainnya yang bisa disusuri lewat bagian selatan dan ada di Patik Raja. Tidak juga boleh diseberangkan dari jembatan tersebut. Dan inilah penampakan dari replika pendopo Si Panji dengan tiang utama atau soko gurunya. Nah, hal yang ingin saya sampaikan adalah tentang mitos atau cerita lisan maupun tulisan yang sudah diceritakan selama puluhan tahun ini, hampir 100 tahun ini, sejak tahun 1937, saat pendopo dan soko guru ini sebagaimana terlihat, tiang utama ini dipindah ke Purwokerto yang jaraknya hanya sekitar 17 km dari Banyumas sebagai ibu kota kabupaten tahun itu. Sebagian orang pintar, orang tua atau paranormal di Banyumas menyatakan sudah mendapat bisikan goib bahwa soko guru ini tidak bisa dipindah ke Purwokerto kalau harus menyeberangi Sungai Serayu. Akhirnya diambillah jalan tengah atau solusi bagaimana agar pendopo beserta soko gurunya, terutama soko gurunya ini bisa dipindah ke Purwokerto tanpa harus menyeberangi Sungai Serayu. Apa yang dilakukan? Keempat soko guru dipindahkan ke Purwokerto dengan melewati Kabupaten Banjarnegara, kemudian Kabupaten Wonosobo, dan di atas mata air Tuk Bimalukar, mata air sumber dari Sungai Serayu ini, yaitu di antara Wonosobo sampai Temanggung, kemudian Semarang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Bumiayu, baru masuk Purwokerto. Ratusan kilometer jarak yang harus ditempuh, sekian puluh kali lipat jarak yang harus dilalui agar soko guru Si Panji bisa dipindah ke Purwokerto. Padahal kalau memotong jembatan yang di dekat pendopo lama di Kecamatan Banyumas, jaraknya hanya
sekitar 17 km, kurang 16,7 km persisnya. Lantas benarkah sedemikian keramat Soko Guru pendopo si Panji ini? Dari beberapa obrolan dengan orang-orang tua di kota Banyumas maupun beberapa kampung di sekitaran kota Banyumas, saya mendapat keterangan dari orang-orang tua tersebut bahwa itu hanya mitos, itu hanya dongeng. Fakta yang sebenarnya mereka meyakini tidak seperti itu. Sebagian orang tua percaya bahwa orang Banyumas sudah ditipu oleh penguasa kabupaten pada saat itu maupun oleh orang-orang Belanda. Kenapa? Mereka meyakini bahwa Soko Guru itu tetap dipindah ke Purwokerto dengan menyeberangi Sungai Serayu. Dan itu bisa saja dilakukan pada malam hari. Jadi, kenapa muncul dongeng bahwa Soko Guru harus bisa dipindah ke Purwokerto, tetapi tidak boleh menyeberangi Sungai Serayu? Menurut versi orang tua di Banyumas, sebenarnya cerita tidak boleh menyeberangi Sungai Serayu itu hanya karangan saja, sebagai bentuk protes atas pemindahan pendopo asli si Panji ke Purwokerto. Kemudian dengan cerita itu diharapkan pemindahan Soko Guru dibatalkan, pemindahan pendopo asli dibatalkan. Biarlah pusat pemerintahan pindah ke Purwokerto, tetapi pendopo si Panji aslinya tetap harus berada di Banyumas. Itulah yang diyakini bahwa orang Banyumas sudah ditipu tentang mitos Soko Guru tidak boleh menyeberangi Sungai Serayu. Inilah jembatan yang paling dekat dari pendopo lama, yang jaraknya hanya sekitar 1 km, tetapi cerita puluhan tahun menyatakan bahwa Soko Guru yang sekarang di Purwokerto itu berada di tempat yang sekarang ini tanpa melalui jembatan Sungai Serayu ini. Agak masuk akal memang apa yang diceritakan oleh orang-orang tua Banyumas itu. Sebab apa mungkin pemerintah Belanda pada waktu itu, pemerintahan Hindia Belanda di Jawa pada waktu itu bersedia mengeluarkan uang sedemikian besar hanya untuk sebuah tahyul, hanya untuk sebuah mitos tentang sakralnya sebuah Soko Guru, hingga harus menempuh jarak ratusan kilometer dari Banyumas agar bisa sampai atau bisa dipindah ke Purwokerto. Dan secara rasional cerita orang-orang tua di Banyumas ini sepertinya lebih dipercaya, lebih masuk akal. Dan ini adalah jembatan lainnya di Kecamatan Patikraja. Sekarang dikenal sebagai Jembatan Merah. Tempat ini kalau disusuri dari sisi selatan Sungai Serayu dari arah alun-alun atau pendopo lama juga tidak terlalu jauh. Tidak juga melewati jembatan ini. Ini adalah bagian dari jembatan Sungai Serayu juga. Jadi persoalan apakah orang Banyumas memang benar ditipu terkait dengan pemindahan Soko Guru, mari kita pikirkan secara rasional. Yang pasti sekarang ada kira budaya setiap tahun saat hari jadi Banyumas tentang ritual pemindahan Soko Guru pendopo si Panji itu. Terima kasih untuk like, komen, dan subscribe-nya. Matur nuwun.